Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga pada saat ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah adik-adik semuanya, kita lanjutkan pelajaran kita yakni tentang keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya dengan subtema pertama, kejujuran dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Amin. Kalian tentunya sudah mempelajari kisah 25 nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti disebut sebagai nabi ke-25 atau nabi terakhir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Oleh sebab itu, beliau sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik dan mencintai anak yatim. Di samping itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Pada usia remaja, beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid yang kaya dan dihormati di kota Mekah di kala itu. Pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Pada akhirnya mereka sepakat menunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kemudian menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selembar selendang, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Ini merupakan jalan keluar yang terbaik di kala itu. Seluruh kabilah setuju dan meridhoi jalan keluar ini. Mereka pun tidak jadi saling menumpahkan darah. Sejak saat itulah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Mari kita teladani sifat jujur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika orang tua kita minta bantuan untuk membeli sabun mandi di warung, ada sisa uang pembelian. Nah, uang itu harus dikembalikan kepada orang tua kita. Percayalah adik-adik semuanya, anak yang jujur pasti disayangi teman-teman, guru, dan orang tua. Kedua, kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah SAW pun sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Pada zaman jahiliyah, penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan. Namun Nabi Muhammad SAW justru menggendong putrinya Fatimah yang masih balita sambil tawaf mengelilingi Ka'bah di kala itu. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikaruniai anak, Rasulullah SAW menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain. Sebagaimana dikisahkan dalam hadis beliau yang artinya berikut.
Nabi SAW mencium cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu an. Sedangkan di dekat beliau ada Aqra bin Habis. Aqra berkata, aku mempunyai 10 anak, tapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka. Mendengar hal itu, Rasulullah SAW memandang Aqra, lalu bersabda kepada Aqra. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selain hadis Rasulullah SAW di atas, samping itu juga Nabi SAW mengajarkan untuk hormat kepada orang tua, seperti dalam hadis yang artinya berikut ini. Aku, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, pernah bertanya kepada Nabi SAW. Ditanyakan oleh Ibnu Mas'ud, amal apakah yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala? Lalu Nabi SAW menjawabnya, mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi, kata Ibnu Mas'ud, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, berbaktilah kepada kedua orang tua. Aku kembali bertanya, lalu apa lagi? Nabi SAW menjawab, jihad fisabilillah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti hati orang lain. Hal itu dapat dibuktikan dalam hadis beliau yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga, kepedulian Rasulullah SAW terhadap lingkungan. Kepedulian Rasulullah SAW bukan hanya pada ibadah seperti sholat, tetapi beliau pun peduli terhadap lingkungan hidup. Hal ini tercermin pada perilaku beliau antara lain. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW sangat hemat dalam mempergunakan air. Itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air dalam berwudu. Yang kedua, Nabi SAW mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di bumi ini. Keempat, Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, tahukah kalian Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, atau sebagai pembawa kasih sayang bagi alam semesta ini? Tentunya kalian ingin tahu lebih jauh apa tujuan Nabi Muhammad SAW berdakwah. Nah, tujuan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid, yaitu agama yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa, adalah Tuhan yang berhak disembah. Misi kedamaian dan kesejahteraan hidup tersebut bukan hanya bagi bangsa Arab ketika itu, tetapi juga bagi seluruh alam sampai sekarang dan akhir zaman. Nabi Muhammad SAW selain mengajak kaumnya untuk mengutamakan kemurnian akidah dan selalu menyembah Allah yang Maha Esa, beliau juga menanamkan akhlak terpuji yang membawa kebaikan manusia hidup di dunia hingga akhirat. Salah satu sifat terpuji yang dapat kita cermati ketika beliau dan pengikutnya hijrah ke kota Madinah adalah beliau mampu menanamkan sikap persaudaraan antara kaum pendatang Muhajirin dan kaum Ansar, sehingga mereka saling menolong untuk menciptakan daerah yang tertib dan aman. Di samping itu, anak-anak sekalian, masyarakat berperilaku sopan, santun sesuai ajaran Rasulullah SAW. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus menjunjung tinggi ajaran beliau SAW. Misalnya,
kita menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Kita berperilaku sopan dan bertutur kata santun terhadap orang tua, guru, dan masyarakat sekitar. Juga kita menjaga lingkungan kita agar selalu bersih, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Oleh sebab itu, adik-adik semuanya, Anda semuanya, kita tidak boleh membuang sampah di kali ataupun di sungai ataupun di selokan, karena selokan yang penuh sampah akan dangkal, saluran air tidak lancar, sehingga di musim hujan daerah tersebut bisa mengakibatkan banjir. Diulah kan karena sampah yang kita buang sembarangan. Nah, kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar untuk kebaikan diri dan orang lain. Kita harus selalu berperilaku sesuai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.